Halo Sentis People. Nah, kali ini kita kedatangan yang terbaru dari Samsung dan yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini dia. Kalian bisa tebak? Ini Galaxy Z Fold 4 5G. Langsung aja kita buka. Kalau dari sisi luarnya sih sama ya, masih sama yang pendahulunya di Fold 3. Langsung kita buka. Kok susah ya? Bah, ini handphonenya. Ini udah dibuka tadi ya. Jadi langsung aja kita cek handphonenya. Kalau dari handphonenya sih dia masih mirip-mirip banget sama yang sebelumnya Fold 3. Packagingnya juga sama. Nggak ada bedanya. Kalau dilihat dari sepintas nggak ada perubahan dari yang sebelumnya. Tapi ketika dibuka baru kerasa bedanya. Karena engsel yang baru ini di Z Fold 4 ini itu berasa lebih kokoh. Ketika dibuka itu nggak terkesan ringkih. Jadi kokoh banget. Apa aja nih yang ada di Z Fold 4 ini? Itu yang jelas sih dia kalau dilihat dari speknya sih udah mirip banget sama pendahulunya. Z Fold 3 mirip banget, cuman kalau dari sisi performance itu dia udah pakai Snapdragon Gen 1 dan itu diperkirakan mengurangi temperatur dari handphonenya itu jauh dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita pakai main kemudian sambil dicas itu temperatur panasnya itu jauh lebih dingin ketimbang Z Fold 3. Kemudian kalau dari sisi kameranya, kalau dari kamera juga masih sama. Dia kamera depannya, kamera belakang, dia 50 megapiksel, 12 megapiksel, dan 10 megapiksel. Optical zoom-nya juga sampai 3 kali lipat. Jadi masih mirip dengan yang lama. Kemudian di kamera depan, jadi dia di sini juga ada kamera. Jadi di sini ada cover depan kamera, itu dia 10 megapiksel. Kemudian di belakang sini juga masih ada kameranya. Itu juga di 10 megapiksel. Jadi masih mirip. Masih sama banget dengan yang sebelumnya. Cuman yang paling beda itu ketika kita udah pegang handphonenya. Jadi kalau dari sisi baterai juga masih sama. Banyakan masih sama. Tapi kalau kita pegang, kita bedain dua handphone ini kita pegang, itu baru kelihatan bedanya. Nah, apa aja bedanya? Langsung kita cek aja bareng-bareng. Sama-sama tertutupnya. Dimensinya untuk Z Fold 4 ini dia lebih kecil ketimbang Z Fold 3. Kalau dilihat sih bedanya mungkin sekitar 1-2 mili. Akan tetapi, yang paling bikin Z Fold 4 ini lebih gede adalah dimensi layarnya. Dia itu wide ratio-nya udah lebih lebar dari yang Z Fold 3. Jadi secara handphone lebih kecil, secara layar dia sama dengan Z Fold 3. Dan itu di layar depan. Kalau misalnya handphonenya lebih kecil, wide ratio-nya dilebarin, layarnya sama, body handphonenya lebih kecil. Nah, kemudian dari sisi engselnya dia lebih tipis ketimbang yang Fold 3. Jadi dia lebih tipis, lebih kecil, jadi terlihat lebih masuk. Kemudian lipetannya. Di lipetannya itu, ini kalau dilihat, lipetannya juga lebih tipis, selanya itu juga lebih tipis. Tapi kalau kita nggak pegang handphonenya, itu nggak berasa sih. Tapi terlihat di sini lebih kecil dari yang Fold 4. Nih ya, kalau dari sisi luarnya ya. Ini engselnya. Nah, untuk desain kamera belakangnya. Desain kamera belakang sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi, yang bikin beda, kamera, jadi dimensi ketebalan kameranya itu lebih tebal dari Z Fold 3. Jadi yang Z Fold 4 ini dia lebih tebal. Otomatis, kalau misal kita tanpa casing, kita taruh. Nah, kita taruh begini, itu dia lebih ganjel yang Z Fold 4. Dan yang lainnya, di posisi fingerprint juga sama. Dia jadi satu dengan tombol power, kemudian ada volume,
Terus posisi SIM card tray-nya juga sama. Dan SIM card tray-nya juga masih 2 SIM card. Dia juga sama tanpa external memory. Kemudian kalau bagian atasnya sama, ada speakernya. Dan bawahnya juga sama. Ada speaker, kemudian mikrofon dengan USB. Jadi kalau dari tampilan luar sepintas sama, tapi ada banyak bagian yang beda. Yang paling terlihat ya di bagian kamera dan di layar. Selain besarnya bodi. Oke, langsung kita buka. Nah, sewaktu kita buka, dia terlihat lebih tinggi dan panjang. Tapi beda dengan yang Z Fold 4. Dia terlihat lebih kotak. Karena itu tadi, karena tingginya juga berbeda, jadi dia terlihat lebih kecil. Kalau yang ini, dia layarnya rasionya udah lebih lebar dari yang Z Fold 3. Jadi dengan layar yang sama, bisa dapat bodi yang lebih kecil. Dan apalagi yang lebih unggul dari Z Fold 4 ini, itu untuk memorinya, dia saat ini ada sampai 1 tera. Tapi katanya sih, infonya dari yang di Indonesia, itu penjualannya hanya untuk di online. Jadi buat kalian tuh yang mau beli atau PO, bisa langsung segera aja. Karena yang kapasitas 1 tera hanya dijual untuk online. Dan khusus juga untuk Indonesia, karena di Z Fold 4 ini dia ada 3 warna. Ada peach, jadi kayak krem gitu. Ada grey, green, kayak gini, lebih ke grey. Kemudian ada Phantom Black, dan khusus di Indonesia, infonya itu ada warna burgundy. Warna burgundy itu ungu burgundy gitu. Dan yang paling spesial untuk harga Z Fold 4 ini, itu dia harganya nggak naik, atau alias sama dengan yang pendahulunya, meskipun banyak dapat updatean dari Samsung. Untuk harganya sendiri, yang internal 256 itu harganya di 2499. Dan yang di 512 itu di 2699. Nah, sedangkan yang 1 tera itu di 3099. Dan semuanya itu hanya tersedia di RAM 12 GB. Pilihannya cuma 3 itu, kemudian warnanya kalian bisa pilih. Masuk akal kan? Jadi Samsung dengan kapasitas yang lebih bagus, Snapdragon 8 Gen 1, dia masih dengan harga yang sama. Spesifikasi apa lagi yang ada tambahannya lagi, itu dia sudah IPX8, jadi dia sudah anti air. Tapi kayaknya jadi celupin sih, tapi dia sudah dapat sertifikat IPX8. Kemudian nggak kalah penting lagi untuk beratnya. Samsung bisa ngurangin beratnya lebih enteng ketimbang Z Fold 3 ini. Dia di berat yang Z Fold 4 ini dia di 263 gram. Jadi udah turun lumayan sih. Karena mungkin dari sisi bodinya lebih kecil, dia bisa lebih ringan. Wah, mantep nih. Dan info yang terbaru juga, itu di Samsung Z Fold 4 ini udah bisa pakai S Pen. Tapi untuk S Pen yang baru. Jadi bukan untuk S Pen yang dipakai di Fold 1. Dan yang paling penting itu dia di bagian fitur-fitur aplikasinya. Dia udah banyak support aplikasi yang bisa terbagi di beberapa gambar atau langsung di satu Windows. Contohnya, kalau misal kita bagi 2 aplikasi, itu dia punya tray yang kita tinggal geser aja, mau di kanan kiri atau atas bawah. Jadi sambil kita ngelihat zoom, kita juga bisa ngelihat aplikasi WA yang bersamaan. Itu jadi lebih memudahkan. Dan aplikasi ini bisa sampai 3 Windows. Jadi itu benar-benar multitasking sih. Kemudian kalau misal kita mau pakai kerja untuk Zoom, juga dia di tray bawahnya ini juga bisa dipakai sebagai mouse. Jadi kita bisa gerak-gerakin seperti laptop. Jadi ini udah mirip banget sama laptop mini ya. Kita pakai ngerjain tugas, zooming, ya keren sih. Kemudian untuk aplikasi foto juga banyak banget macamnya. Kita bisa pakai sebagai zoom, bisa dibolak-balik, kemudian bisa pakai kamera depan,
Bisa pakai kamera yang di belakang atau bisa pakai kamera yang di covernya. Dia bisa kelihatan dua layar nyala bareng di dalam dan di covernya itu dia bisa nyala bareng. Jadi banyak banget untuk yang Z Fold 4 ini, aplikasinya yang dari Samsung itu udah banyak yang support. Jadi lebih memaksimalkan kegunaan dari layar Fold ini sendiri. Dan itu juga banyak dari aplikasi-aplikasi lain, atau kita misal sering pakai beberapa aplikasi secara bersamaan, itu kita bisa grouping, kemudian kita bisa gunakan langsung. Kita tinggal tarik aja, itu udah bisa langsung kebuka secara bersamaan aplikasinya. Dan itu sangat memudahkan banget sih kalau kita kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk hasil fotonya jelas, udah nggak bisa diraguin lagi. Apalagi dia udah pakai sensor dari S22. Jadi hasil fotonya sih udah jauh, udah lebih bagus dari Z Fold 3. Kemudian dari gironya juga udah sama yang dipakai dengan S22. Sepertinya udah hampir sempurna sih handphone ini. Jadi buat kalian, kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung klik link deskripsi di bawah. Kalau kalian bisa berminat, kalian bisa cek di Tokopedia kita di sentris.id. Kemudian jangan lupa abis ini kalian bisa segera open PO di Sentris ID. Oke, itu tadi sedikit unboxing kita Z Fold 4 dan kita langsung bedain dengan Z Fold 3. Jadi apa aja bedanya? Karena kalau tidak pegang dua barangnya nggak ketahuan sih bedanya itu apa. Jadi itu aja. Kalau kalian bisa ada pertanyaan, bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Kemudian kalian juga klik like agar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, segitu dulu. Sentris.id, your lifestyle provokator.